Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sadaqallahu. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman wal Islam serta nikmat kemerdekaan negara Republik Indonesia yang pada hari kemarin kita peringati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Salawat dan salam semoga selamanya senantiasa tercurah limpahan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, khotib mempertegas kembali mengajak kepada semuanya, khotib berwasiat, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya melalui kegiatan sholat Jumat ini, di antaranya melalui hadirin semua menyimak isi paparan dari khutbah Jumat pada hari ini, hari Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023. Hadirin rahimakumullah, tema khutbah pada hari ini adalah hikmah memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak sekali hikmah yang dapat kita petik, yang dapat kita pelajari dari hikmah memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Di antaranya yang pertama, hikmahnya adalah bentuk syukur atas nikmat kemerdekaan ini. Itu merupakan kenikmatan yang tak terhingga, kenikmatan yang besar. Kenapa dikatakan kenikmatan yang besar, yang tak terhingga? Karena tanpa adanya nikmat kemerdekaan, kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan tenang. Kita tidak bisa bernegara, kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa sholat berjamaah, kita tidak bisa beraktivitas, anak-anak tidak bisa menjalani kegiatan pendidikan, dan semua sendi-sendi kehidupan yang dilakukan sehari-hari itu tidak terlepas dari nikmat kemerdekaan. Tanpa adanya kemerdekaan, kita tidak akan merasakan nikmatnya sampai hari ini. Alhamdulillah, ke ujung Nusantara kemanapun kita tidak merasa takut. Kita belajar dimanapun, kita tidak merasa terbebani. Ini merupakan nikmat dari kemerdekaan yang dapat kita rasakan penuh dengan ketenangan, ketenteraman, dan kenyamanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, seandainya engkau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka tidak akan mampu menghitungnya. Nikmat iman wal Islam mampu kita realisasikan ketika kita punya ketenangan dalam melaksanakannya. Semua pekerjaan mampu kita lakukan dengan tuntas, berumah tangga mampu kita lakukan dengan tenang. Itu semua tidak terlepas dari nikmat kemerdekaan.
Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, hikmah dari memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia adalah memupuk rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, memupuk rasa bangga terhadap budaya bangsa Indonesia. Bahkan ulama Nusantara pada waktu menjajah melakukan perlawanan terhadap penjajah Jepang mengeluarkan resolusi jihad yang dikenal dengan istilah kalimat hubbul waton minal iman, bahwa mencintai negara Republik Indonesia bagian dari iman. Prinsip ini menjadi ideologi, menjadi semangat, menjadi spirit bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah. Padahal waktu itu dilakukan setelah proklamasi kemerdekaan dilakukan. Masih ada penjajah yang menjajah. Seperti kita ketahui bahwa secara de jure Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Secara de facto yang mengakui kemerdekaan Indonesia diantaranya adalah pertama negara Mesir, yang kedua negara Palestina, yang ketiga negara Arab Saudi, selanjutnya negara Suriah, dilanjutkan dengan pengakuan negara Irak, selanjutnya negara Vatikan, selanjutnya ke-9 negara Yaman, dan ke-10 adalah negara Afghanistan. Itu 10 negara pertama yang mengakui Indonesia merdeka secara de facto. Dengan adanya negara-negara yang mengakui Indonesia secara de facto, mampu mempengaruhi negara-negara di dunia untuk mengakui bahwa Indonesia telah merdeka. Pada tahun 1948, Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Padahal Indonesia secara de jure tahun 45 sudah merdeka. Jadi dengan pengakuan negara yang sebagian kecil di dunia itu belum mampu diterima oleh negara-negara yang pernah menjajah Indonesia. Maka dengan adanya resolusi jihad yang dikeluarkan oleh ulama Nusantara, hubbul waton minal iman, mampu mengusir penjajah pasca kemerdekaan secara de jure. Hadirin rahimakumullah. Lalu dari mana ulama Nusantara mengambil prinsip ideologi yang mampu menghadirkan semangat jiwa nasionalisme melawan penjajah Jepang pada tahun 1948? Menurut sebagian ulama itu merupakan bentuk kias, sebagaimana Nabi dalam sebuah doa, Nabi berdoa seperti ini dalam hadis Bukhari nomor 6372 dan dalam hadis riwayat Muslim nomor 1376, Nabi berdoa seperti ini: Allahumma habib ilainal madinata, ya Allah, jadikanlah cinta kami kepada negara Madinah kahubbana makata, sebagaimana kami mencintai Mekah, au asyadda, atau lebih daripada itu. Maka hadis ini menjadi inspirasi ulama Nusantara agar menumbuhkan semangat cinta yang besar terhadap negara Indonesia. Maka keluarlah hubbul waton minal iman. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, hikmah memperingati kemerdekaan Republik Indonesia adalah menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan, persaudaraan sesama umat bangsa tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, suku bangsa dan golongan, baik secara regional maupun secara global. Kenapa? Karena di dalam Islam itu punya asas al-hurriyah, kemerdekaan. Makanya kalau kita lihat 10 negara tadi, 9 negara adalah negara muslim dan 1 negara Vatikan adalah non muslim. Jadi kita berterima kasih kepada 10 negara tadi yang mampu
menerima Indonesia merdeka secara de facto dan mempengaruhi negara-negara di dunia untuk menerimanya Indonesia merdeka. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang dibacakan di awal mukadimah oleh khatib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, hei seluruh manusia, inna khalaqnakum min dzakari wal unsa, sesungguhnya kami telah menciptakan baik laki-laki ataupun perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan menjadikan dari kalian tersebut bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Lita'arafu, untuk saling mengasihi. Lita'arafu, untuk saling mengakui kemerdekaan bangsa-bangsa lain. Lita'arafu, untuk saling mengasihi. Lita'arafu banyak tafsirnya, tergantung konteksnya. Inna akramakum indallahi atqukum, sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Wallahu a'lam bimuradi. Allah yang mengetahui akan maksud ayat tersebut. Hadirin rahimakumullah, ini merupakan satu dasar bagaimana Indonesia bisa menjadi suatu negara yang terdiri dari beberapa suku, dari beberapa bahasa. Maka dengan perbedaan dan ribuan suku, ribuan bahasa ini mampu mempersatukan menjadi satu negara Indonesia. Maka ini harus mampu kita junjung tinggi keanekaragaman tersebut dalam rangka tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan negara Republik Indonesia. Dan kita harus mengutamakan kepentingan negara, kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau kepentingan pribadi. Hadirin rahimakumullah, yang keempat, hikmah dari kita memperingati peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia adalah berlomba-lomba memberikan manfaat kepada orang lain dari potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Semua orang punya potensi yang berbeda, maka potensi-potensi tersebut harus memberikan manfaat kepada orang lain. Ada yang potensi di bidang ekonomi unggul, ada potensi di bidang qiraah suaranya bagus, ada potensi di bidang wawasannya luas, ada potensi di bidang ibadahnya rajin, ada potensi di bidang pertaniannya hebat. Semua orang punya potensi, dan yang tahu potensi tersebut adalah dirinya sendiri. Maka semua warga Indonesia yang memiliki potensi, silakan potensi masing-masing untuk diberikan, untuk disumbangkan di dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Termasuk kita semua punya potensi untuk memakmurkan masjid. Maka marilah makmurkan masjid kita, musola kita, pengajian kita. Semua punya potensi yang sama. Hadirin rahimakumullah, kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita, dan hal yang tidak baik yang kita lakukan akan merugikan diri kita. Seandainya kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain, jangan dibalas dengan hal yang tidak baik, tapi kita lakukan dengan hal yang baik. Karena kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, potongan ayat surat Al-Isra ayat 17, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Seandainya engkau berbuat baik, maka berbuat baik tersebut akan kembali kepada diri. Ini dalam rangka mengisi kita kemerdekaan. Marilah kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, karena hal baik, hal positif akan kembali kepada diri kita. Hindari hal-hal yang negatif, karena hal yang negatif akan kembali kepada diri kita dan lingkungan kita. Lebih dahsyat hal yang negatif itu, tidak hanya kepada pribadi, tapi terhadap lingkungan dan keluarga. Yang selanjutnya, dalam hadis At-Tabrani nomor 5787, Nabiullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memberikan manfaat terhadap orang lain. Di atas tadi khatib telah menyampaikan, marilah kita berikan, sumbangkan, hibahkan potensi-potensi baik yang ada pada diri kita untuk kemaslahatan
untuk kebaikan orang lain, orang banyak. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya ketika ada saudara-saudara kita yang meminta pertolongan kita dan kita mampu untuk menolongnya, baik secara materi ataupun immateri, baik berbentuk ide, gagasan ataupun tenaga, lakukanlah di dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari nomor 2442 dan hadis Muslim nomor 6743, Nabi Allah bersabda, "Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Barang siapa yang bersedia membantu keperluan mendesak saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Ini harus menjadi motivasi dan menjadi motif prinsip dalam hidup kita ketika ada saudara-saudara kita, tetangga kita, komunitas kita, kerabat kita, baik seagama ataupun beda agama, baik sebangsa ataupun beda bangsa, memerlukan bantuan kita dan kita mampu untuk melakukannya, maka lakukanlah. Ini merupakan bentuk syukur, implementasi dari nilai-nilai nikmat kemerdekaan. Hadirin rahimakumullah, terakhir Khatib berwasiat kepada hadirin semua, marilah kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Mudah-mudahan nikmat kemerdekaan ini akan Allah terus tambahkan untuk kita semua, untuk menjadi negara baldatun thayyibatun warakun ghafur. Yang kedua, marilah kita sama-sama memupuk rasa cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang ketiga, marilah kita menjadi orang yang terdepan di dalam menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan khas negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, marilah kita berlomba-lomba menghibahkan dengan sukarela potensi yang dimiliki oleh masing-masing untuk kebaikan seluruh umat dalam rangka menjadi makhluk, menjadi khalifah fil ard, khairun nas anfa'uhum linnas. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك في جلالك وكمالك على صرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وكل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وعظيمنا مولانا محمد وسلم وبارك على كل أصحاب رسوله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم. Allahumma ij'al balada Indonesia baladatan mutmainnah. Allahumma ij'al baladatan thayyibatan warakan ghafur. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbana tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana innallaha ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
ويجتنبوا البغي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والله أكبر. أستغفر الله لي ولكم.